Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Subandi, guru produk kreatif kewilayahan di SMK Kus Guru Kota Bogor. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sharing tentang ilmu terkait dengan haki. Apa itu haki? Nanti akan kita bahas. Terima kasih kepada anak-anak yang kesempatan hari ini sudah bergabung di pembelajaran online. Sebelum saya masuk ke materi, kita akan sedikit bahas quotes dari materi yang akan nanti saya sampaikan. Para pengusaha wajib paham akan pentingnya hak atas kekayaan intelektual dalam menjalankan bisnis mereka sehari-hari. Kenapa demikian? Karena haki akan memberikan jaminan perlindungan terhadap bisnis yang mereka lakukan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi hak atas kekayaan intelektual, ada pantun yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Apa itu pantunnya? Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. SMK Kus Guru bisa. Baik anak-anak, kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada kompetensi dasar yang akan kita sama-sama pelajari di kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah KD yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama 3.1 memahami hak atas kekayaan intelektual. KD yang kedua 4.3 mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, tujuan dari pembelajaran daring pada hari ini yang pertama adalah ini adik-adik. Kita akan menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, mengidentifikasi dasar hukum atas hak kekayaan intelektual. Yang keempat, mengemukakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang kelima, menunjukkan dasar hukum atas hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Nah, peta konsepnya yang akan kita pelajari tentang hak kekayaan intelektual, yang pertama adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi dibagi menjadi dua nanti. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Yang kedua adalah hak kekayaan industri. Yang berikutnya ada tujuan dan sifat. Yang ketiga, prinsip haki. Yang keempat, undang-undang. Yang kelima, prosedur permohonan. Baik, anak-anak, itu adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Lanjut kita ke materi. Nah, hak atas kekayaan intelektual ada beberapa pengertian menurut para ahli. Kita bisa lihat, yang pertama adalah menurut Ismail Saleh, pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak yang khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Itu pengertian yang pertama, menurut Ismail Saleh. Yang kedua, pengertian haki, menurut Bambang Kesowo. Haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Nah, bagaimana? Bisa mudah dipahami? Lanjut. Tujuan dan sifat dari hak atas kekayaan intelektual. Berikut adalah tujuan dari penerapan haki itu sendiri. Yang pertama, 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak milik orang lain. Jadi pada saat nanti Anda punya ide, gagasan, konsep yang bernilai secara ekonomis, manfaatnya untuk manusia ke depan, maka wajib harus dihak ciptakan. Kenapa? Agar tidak dibajak oleh orang lain. Yang kedua, tujuan dan sifat haki yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar.
Dan yang ketiga, bisa dijadikan sebagai lahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Banyak produk-produk kreatif di Indonesia, tapi masih lemah dalam pendataan terkait dengan Haki. Ayo, bagi adik-adik yang mungkin saat ini punya bisnis, konsepnya bagus, baik itu logo dan lain sebagainya, daftarkan ke Haki agar Anda punya jaminan perlindungan terhadap hak cipta yang Anda punya. Gitu ya, adik ya. Baik, selanjutnya. Prinsip Haki. Nah, prinsip Haki itu ada 4 terkait dengan prinsip Haki. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Itu secara prinsip ekonomi. Tentu pasti menguntungkan. Yang kedua, prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini adalah dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektualnya dalam ilmu pengetahuan, baik itu seni, sastra, yang akan mendapatkan perlindungan dalam kepemilikannya terkait dengan prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip Haki yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Apa itu prinsip kebudayaan? Adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip yang keempat adalah prinsip sosial. Apa itu prinsip sosial? Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, artinya hak yang diakui oleh badan hukum dan telah diberikan sepenuhnya individu merupakan salah satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Itu adik-adik terkait dengan 4 prinsip Haki. Kemudian ada konsep yang kedua terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama adalah bisa kita lihat. Hak atas kekayaan intelektual Haki itu sama dengan intellectual property right atau IPR, yang terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah hak, yang kedua adalah kekayaan, yang ketiga adalah intelektual. Apa itu hak? Kita bahas. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan. Kemudian kekayaan, sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Intelektual, hasil produksi kecerdasan daya pikir manusia, baik dalam bentuk konsep maupun yang lainnya. Lantas bisa kita simpulkan definisi dari ketiga suku kata tadi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Apa itu? Kita lihat. Hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh hukum yang berlaku. Jadi, setiap ide gagasan itu dilindungi oleh badan hukum. Yaitu terkait dengan hak kekayaan intelektual. Bagaimana anak-anak sampai sini, apakah sudah cukup jelas? Oke, saya yakin sudah cukup jelas. Untuk itu kita lanjut terkait dengan pembagian Haki. Nah, apa saja sih Pak yang terkait dengan pembagian Haki? Minimal ada 7 pembagian Haki di dalamnya. Yang pertama adalah ada apa? Nah, hak cipta atau copyright. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hak paten. Nah, yang ketiga ada merek dagang atau trademark. Yang keempat, ada rahasia dagang. Nah, yang kelima, ada service atau marks. Yang keenam, ada desain industri. Dan yang ketujuh, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, kita bahas satu-satu lebih detail nih. Yang pertama, hak cipta. Nah, copyright
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang hak cipta. Apa itu? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terkait dengan hak cipta. Yang kedua, hak paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menerangkan tentang hak paten. Apa itu paten? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasi di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Itu terkait dengan pengertian hak paten. Contohnya apa hak paten? Nah, ini contohnya untuk hak paten. Aeronautika yang diciptakan pertama kali oleh B.J. Habibie, sebuah alat pemindai oleh Warsito. Nah, alat pemindai ini adalah satu-satunya produk ciptaan Habibie. Dan orang lain tidak bisa mendompleng alat ini. Karena apa? Karena sudah dipatenkan oleh B.J. Habibie. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya ada merek dagang atau bahasa yang sering terkenal di pasar itu adalah trademark. Apa itu? Kita lihat. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, bisa nama, bisa kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada jamu cap kodok bangkong. Kodok bangkong. Nah, itu adalah merek dagang. Yang kemudian, rahasia dagang atau trade secret. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Contoh dari rahasia dagang, apa kira-kira contohnya? Ya, betul, ada di layar. Nah, contohnya yang pertama adalah rahasia dari formula parfum. Misal, parfum Tania Parfum. Nggak boleh nyebutin merek ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, parfum tersebut mempunyai racikan yang diketahui oleh pembuat parfum tersebut. Orang lain tidak tahu, tidak dipublikasikan. Maka ada kekhasan dari parfum tersebut. Atau mungkin McDonald's, KFC, itu adalah salah satu rahasia dagang. Karena apa? Mereka mempunyai racikan bumbu tersendiri yang tidak dipublikasikan. Karena sudah masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tahun 2000 tentang rahasia dagang dan lain sebagainya. Oke, anak-anak. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan materi di kesempatan pagi hari ini terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita lanjut di pertemuan minggu depan. Nah, closing pada kesempatan pagi hari ini bahwa Anda adalah calon wirausaha di mana nanti Anda akan menjalankan sebuah bisnis atau usaha di mana mempunyai konsep, nama, dan lain sebagainya. Jika itu nanti bernilai ekonomis dan manfaat untuk bisnis Anda, daftarkan nama konsep usaha Anda di Haki agar Anda mempunyai jaminan tentang perlindungan terhadap produk yang Anda punya. Mungkin sekilas demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas untuk minggu hari ini. Nah, tugasnya adalah boleh anak-anak siapkan pulpen dan buku catatannya dan catat tugas terkait dengan materi di kesempatan pagi hari ini. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pembajakan hak cipta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa sajakah kerugian-kerugian yang mungkin dapat timbul dari pembajakan hak cipta tersebut. Baik anak-anak, catat
lalu kerjakan dan kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, salam semangat. SMK Kosgoro bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.